Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Di video update ini kita bakal quick update ya untuk progress daripada Bitcoin. And then besok baru sempet nih kayaknya teman-teman ya buat ngasih update seputar altcoins. Hari ini kita di SAG ada webinar. Ini kalau kalian lihat nih, webinar udah diupload. Panjangnya durasinya 3 jam 24 menit. Itu yang terrecord. Yang nggak terrecordnya masih ada berapa menit lagi gitu kan. Jadi lama sekali teman-teman ya. Jadi harap pengertiannya. It takes a lot of my time, but I'm very happy teman-teman untuk bisa membagikan seputar materi yang diperlukan. Nah, sekiranya untuk teman-teman di sini bisa lebih baik lagi dalam trading. So hopefully buat teman-teman yang kemarin nonton webinar di SAG, semangat ya. Pelajarannya teman-teman masih jauh kalau misalkan baru memulai, dan semoga kiranya bisa bermanfaat selalu. Alright guys, anyway, kita mau update progress terkini daripada Bitcoin. Bitcoin posisi on the daily perspective ini udah mengalami rejection ya pada close candle di perspektif daily, tepatnya pada pergerakan hari Senin kemarin. Walaupun kalau kita ngecek ya dari segi ETF itu sebenarnya relatif positif. Ya, pada tanggal 2 Desember itu ada inflow senilai 353,6 juta dolar. Jadi kalau kita lihat di sini secara demand, ya technically still relatif positif. Ya, tapi kalau kita ngecek dari perspektif price action-nya, sebenarnya ini hanya nunjukin kalau market kelihatannya udah mulai jenuh, butuh yang namanya discount dulu. But in the other hand, kalau teman-teman perhatikan Bitcoin dominance, finally, kita ngelihat dia sukses breakdown terhadap beberapa key level. Salah satunya adalah exponential moving average 21. Kemudian juga ada ascending channel yang terbentuk sejak 29 Mei 2023. So if we take a look here, so far pergerakannya ada kondisi di mana at least ada kemungkinan lah kita bisa ngelihat Bitcoin dominance itu harus mengalami retracement terlebih dahulu. Tujuannya retracement itu kalau saya lihat sekilas lebih kepada untuk retest saja terhadap previous support atau resistance-nya. Cuma kalau kita lihat di sini kan momentumnya masih kuat. Kalian masih ingat kan terakhir kali saya ada posting ngebahas tentang exponential moving average 21 pada perspektif time frame 4 jam. So far masih di respect. Itu artinya selama dia masih bermain di bawah situ, ya Bitcoin dominance masih bisa turun, dan others dominance in the other hand masih bisa naik. Kita juga ngelihat di sini so far others dominance cukup respect ya dengan analisis yang terakhir kita coba untuk share juga, berbicara tentang kondisinya yang membentuk descending right angle descending broadening wedge pattern. Finally kita udah dapetin breakoutnya, resistance-nya sudah di breakout, tinggal ya PR-nya USDT dominance saja. Kita posisinya udah lumayan deket, ya lumayan deket dengan key supportnya. Are we gonna see it bottoming teman-teman and then terus rebound dulu, artinya ada koreksi dulu pada market? Ya maybe, tapi so far kalau kita lihat others dominance yang masih benar-benar strong kayak begini, ya bahkan BNB aja udah tembus $700 ya per saya sekarang create video, and it's still ongoing up ya, udah mulai nembus $705 ya. Perhaps by tomorrow bisa tembus ATH hopefully. Oke, finger cross teman-teman. Ya, memang udah ada long position, tapi kalau misalkan ya kita lihat sih dari kondisinya relatif cukup impulsif ya, mudah-mudahan bisa terfollow up dengan baik. Balik lagi ke Bitcoin. Jadi kalau kita lihat Bitcoin gimana nih kesimpulannya ya. Pada dasarnya kalau di daily saya ngelihatnya kita cuman berpotensi konsolidasi. Kemudian juga kalau kita lihat di sini kan ada exponential moving average 21. Bentar lagi kan akan kejemput. Kalau bisa ketahan di atas level itu, harusnya kita akan melihat kondisi Bitcoin relatif masih dalam keadaan bullish. Itu aja dulu. Alright, and the next one, kalau dari perspektif time frame hourly-nya, gimana? Sebenarnya kalau saya sih ngelihatnya, kita udah masuk ke dalam fase koreksi atau retracement. Di sini juga ngebentuk yang namanya possible, either itu falling wedge pattern ya,
atau descending channel gitu. I think we can still have a possibility for Bitcoin untuk testing sampai ke 93.180 before kita ngelihat dia rebound kembali. Ya, saya jujur belum tentu juga sih entry di situ. Jadi kalau kalian lihat, harap hati-hati ya. Ini yang namanya beginian tuh tinggal digambar ya, bebas teman-teman sekalian ya. Gratis, tinggal pecah-pecah doang, nggak ada responsible yang harus diambil gitu. Jadi ya sementara saya set alert. Ya, saya pengen tahu dulu Bitcoin nanti kalau testing ke level itu dia testing dalam keadaan sangat-sangat impulsif atau slowing down gitu. Kalau misalkan kayak gini kan ini enak nih, slowing down ya. Kalau misalkan set ya, apalagi fake out, wah ini dia cakep. Ya, mestinya bisa di follow up, mestinya. Ya, kira-kira sementara sih begitu kalau saya lihatnya ya teman-teman sekalian. I think, I believe this could be just a consolidation overall-nya. And hopefully demikian ya. Kalau misalkan ini merupakan konsolidasi, ya kita bisa ngelihat lagi next movement pada Bitcoin akan relatif cukup bullish ya, karena itu artinya dia sedang menciptakan base di sini. Dan kalau base-nya aja ada di sini, itu artinya next movement pada Bitcoin could be more crazier lah daripada yang kita expect. Ya, karena dia nggak perlu ngalamin retracement terlalu jauh gitu. Jadi saya ada suka ya satu terms teman-teman sekalian. Kita pakai tadi waktu di live webinar SAG pada tadi malam, saya menjelaskan tentang labubu teman-teman ya. Kamu kalau kita lihat labubu kiwi ya di manapun, di Popmart ya, Popmart manapun teman-teman sekalian ya, Popmart lagi ya, tahu dong labubu ya, siapa sih yang nggak tahu. Ini antriannya panjang. Nah, maksudnya gimana, Vin? Apa nih kondisinya dengan kondisi daripada si price action kripto ini gitu? Kayak misalnya contoh BNB. Kalau misalnya ada pembeli yang ngantri di depan panjang, kira-kira tokonya mau kasih diskon nggak? Ya kan? Logikanya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat nih, wah ini rally impulsif, wah ini mulai pada kondisi dalam keadaan bullish gitu ya, kayak misalnya last time kita sama teman-teman SAG sempat nge-catch kondisi dia ya entry dengan sangat baik sekali di atas SNR-nya doang, dia langsung melejit cukup signifikan teman-teman. Ya saya cuma pikir satu, sekarang ini buyers masih ada, mereka masih ngantri nih kayak labubu posisinya begini, ya otomatis buat apa kita cepet-cepet jual gitu kan, karena store atau istilahnya tokonya juga nggak bakal kasih diskon gitu. Toh kita ngelihat orang di luar lagi pada ngantri kok, mereka pada berebutan ya, oh saya mau, ngapain dikasih diskon? Kasih diskon kalau barangnya nggak laku, kira-kira begitu. Oke, so itu penjelasan sedikit dari saya teman-teman sekalian ya dengan kondisinya saat ini. Kalau Bitcoin kan kelihatan nih udah mulai kurang laku ya, yang lebih laku jadinya di altcoins, makanya ada kondisi di mana others dominance naik begitu signifikan. Total 3 others hari ini naiknya lumayan banget teman-teman ya, dengan total 3 naik 1,5%, kalau others dia naik sekitar 1,6%. Ya, so far kita dapati dia berhasil breakout dan sudah mulai masuk ke dalam fase trail teman-teman. Wah, ini orang semakin gampang FOMO asal dikasih lihat ya, kayak ini buktinya ya kita berhasil nge-catch ya, berhasil nge-call dan ini dan itu. Wah, pasti sebentaran langsung FOMO. Ya itu aja teman-teman sekalian. Ya saya pengen banget sih sebenarnya pamerin ya, ini kayak ordinals nih berhasil nih call-nya, begitu masuk langsung melejit teman-teman hari ini. Tapi kayak ya ini cuma tinggal masalah tunggu waktu doang sih sampai akhirnya market yang lain juga pumping. So technically you just have to be patient guys on current condition dan persiapkan dengan matang strategi exit yang proper. Itu aja sedikit update dari saya seputar market pada malam hari ini, atau pada siang hari ini, atau pada pagi hari ini, tergantung kalian nontonnya jam berapa. Alright, so itu dari saya. Thank you very much guys for paying attention. I'll see you guys again in the next altcoins update and the next live streaming. Cheers, God bless, and have a nice day guys. Bye bye.